Kalau Anda melihat challenge utama dari industri kecantikan saat ini di Indonesia apa? Kalau kita biasanya mendengar isu-isu seperti persaingan dengan barang impor, inflasi yang tinggi, kurs rupiah yang sekarang juga sedang naik, apa yang Anda bisa jabarkan mengenai challenge-challenge tersebut untuk menjalankan bisnis Michela dan juga how do you navigate it? Oke, jadi kalau saat ini challenge yang paling besar untuk banyak brand lokal, termasuk Skin Game ya, pastinya di cost ya, di profitability. Jadi kalau dulu kita nggak ada, persaingan harga adalah, tapi tidak semasif sekarang. Kalau saat ini persaingan harganya ketat banget ya, banyak brand dari mancanegara itu masuk ke Indonesia dengan harga yang sangat miring. Sedangkan untuk produk-produk dari lokal sendiri masih banyak bahan baku tuh kita impor, sehingga nggak mungkin kita bisa jual harga di bawah dari brand yang masuk dari luar gitu kan. Kemudian persepsi konsumen terhadap brand lokal itu biasa mereka persepsi kalau brand lokal itu harus murah, sedangkan brand dari luar tuh boleh mahal. Padahal sebenarnya brand lokal itu bahan bakunya lebih mahal karena lebih bagus dan lebih mindful juga dalam proses pembuatannya. Dan opsi bahan baku kita tuh masih terbatas banget. Kita masih harus import. Jadi pastinya cost kita lebih tinggi juga. Harapannya sih sebenarnya mungkin mindset konsumen ini bisa sedikit berubah lah ya. Kalau brand lokal tuh nggak melulu harus murah ya. Tapi brand lokal itu juga mau kok menghadirkan kualitas dan juga bahan baku yang inovatif. Saya ingin tanyakan kepada Anda, bagaimana Anda juga melihat secara keseluruhan tentang industri beauty di tanah air, apa yang masih perlu dibenahi dan apa yang menurut Anda masih menjadi pain point utamanya untuk kamu pelaku industri. Jadi misalnya dari segi hulu, pembuatan dari produk, raw materials apakah masih banyak yang impor atau ketersediaan di lokal itu masih kurang, lalu bagaimana juga ketersediaan bahan-bahan untuk packaging, apa yang Anda harapkan agar industri kecantikan bisa lebih mudah lagi untuk maju? Oke, sebenarnya memang untuk brand-brand lokal itu kita masih punya masalah di keterbatasan resources ya. Banyak banget komposisi-komposisi kita, bahan baku yang kita gunakan itu masih import. Kenapa? Karena di lokal sendiri itu masih sangat terbatas. Contohnya sesimpel tumbuhan yang kita sering lihat ya di packaging skincare ingredients itu namanya Sika, Centella asiatica gitu Sika, kan. Ya. Sebenarnya itu kan tumbuhan pegagan ya. Dimana sebenarnya di Indonesia itu ada kok tumbuhannya, namun kita tidak bisa mengolah itu menjadi cosmetic grade. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang ada di Indonesia sangat kaya dengan alam kan. Tapi nggak bisa kita cuma ambil tumbuhannya dan kemudian langsung masuk ke kosmetik. Harus ada proses di mana kita buat dia menjadi cosmetic grade. Padahal pegagan ini cukup common lah di Indonesia, tapi bahkan brand lokal sekalipun masih kebanyakan menggunakan Sika atau pegagan dari luar negeri yang memang sudah diolah menjadi cosmetic grade. Sehingga menurutku gimana cara kita bisa maju lagi, tentunya kita butuh fasilitas di mana bisa meningkatkan skill dan juga wawasan dalam pengolahan kekayaan alam di Indonesia. Oke, baik. Kalau dari segi packaging, tadi juga kita sempat ngobrol-ngobrol bahwa Anda menyampaikan gitu ya Michela bahwa untuk produk untuk packaging products itu mostly masih impor gitu ya. Apa alasannya dan apakah Anda mengharapkan jika memang tersedia bahannya di Indonesia Anda akan memutuskan untuk beralih ke local products? Oke, jadi sebenarnya kalau packaging di lokal itu memang ada ya. Supplier vendor untuk packaging itu ada. Namun pilihannya packaging yang ada di lokal itu masih mungkin ibaratnya jadul kali ya. Masih old fashion gitu. Sedangkan saat ini di Indonesia kita bersaing sama brand-brand mancanegara. Di mana packaging mereka aja udah one step ahead atau bahkan two step ahead. Sudah unik-unik, packagingnya lebih inovatif, lebih menarik. Sedangkan untuk customisasi di Indonesia untuk packaging aja itu masih banyak banget limitasinya. Belum bisa dikerjakan lah sama vendor-vendor dari Indonesia. Aku udah research cukup lama ya, karena sebisa mungkin pengennya tuh bisa pakai vendor atau supplier dari Indonesia kan. Sebenarnya inginnya seperti pasti. itu. Aku yakin beauty brand owners lainnya yang punya lokal juga pasti pengen pakai supplier dari Indonesia. Apalagi mungkin supplier lebih stabil gitu ya. Kita butuh hari ini mungkin bisa langsung dikirim lebih cepat daripada kita import. Tapi sayangnya belum cukup belum cukup banyak pilihannya lah. Jadi tetap balik lagi kita harus impor lagi dan kalau impor ya dari luar negeri itu customization-nya bisa macam-macam. Botolnya mau bentuknya seperti apa itu mereka bisa lakukan semua. Daya beli masyarakat, apakah Anda melihat ada sedikit penurunan atau sedikit fluktuasi di tahun-tahun di bulan-bulan pertama di 2025 ini
bagaimana juga Anda melihatnya ini juga berpengaruh terhadap sales atau revenue dari Skin Game? Oke, betul banget sih. Jadi penurunan daya beli itu terasa sekali di awal tahun 2025. Kalau 2024 sih masih so far so good lah ya, tidak terlalu masalah. Tapi di awal tahun 2025 itu mulai berasa sih, di mana customer itu lebih enggan untuk membeli kalau harganya terlalu mahal atau kalau kita tidak memberikan promotions gitu. Kalau yang aku lihat pribadi, skincare itu di Indonesia masih termasuk tersier ya, kebutuhan yang sangat tersier, masih kebutuhan yang tidak pakai boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi mungkin di saat ekonomi sedang menantang, orang-orang justru eliminasi produk tersier dulu ya dan mengutamakan kebutuhan primer, sandang pangan papan. Gitu. Jadi sangat terasa sekali sih. Sekarang untuk distribution channel dari produk-produk Anda itu mostly online ataukah masih hampir 100% online? 80% online, 20% offline. Offline itu berarti retail stores atau seperti apa? Yes, kita consignment di beauty stores. Oh, consignment di beauty store. Tapi 80% masih online ya? Masih online. Oh, oke. Apa yang membuat Anda tetap merasa e-commerce itu memang masih menjadi bentuk distribution channel yang terbaik untuk bisnis Anda? Mungkin kalau terbaik sebenarnya tidak ya, apalagi dengan V-Marketplace yang terus meningkat setiap tahunnya. Harganya sekarang udah mahal banget lah ya untuk V-Marketplace. Dibandingin ketika kamu mulai 2020 gitu ya? Pastinya, pasti ya, beda jauh banget. Tapi yang kenapa kita tetap menggunakan Marketplace, karena memang sudah terbentuk behaviornya. Dan untuk mengubah behavior itu kan sulit sekali. Dan bukan pekerjaan satu brand, dua brand ya. Itu harus benar-benar kita bersama-sama mengubah behavior konsumen untuk tidak belanja di marketplace gitu kan. Tapi itu kan bukan sebuah hal yang bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Saat ini pasti kita berusaha menambah channel terus, tidak mau bergantung pada marketplace terus-menerus. Tapi memang butuh waktu sih. Mengenai kurs rupiah, sekarang kan ada di kisaran 16.500, 16.600. Apakah ini berpengaruh juga terhadap cost of goods sold dari produk-produk Skin Game? Oke, pastinya sangat-sangat berpengaruh ya. Apalagi most of our products itu kan masih import ya bahan bakunya. Pastinya perubahan dolar itu pasti meningkatkan HPP kita juga ya, harga pokok penjualannya. Sehingga sebenarnya Skin Game itu sudah ancang-ancang dari tahun lalu kita sudah sudah naikin harga. Kita udah melakukan perubahan harga. Tapi memang perubahan harga ini bukan hal yang bisa diterima baik lah ya dengan konsumen. Biasanya kalau brand naikin harga pasti konsumen kan kecewa. Sehingga gimana caranya Skin Game waktu itu menjelaskan secara transparan ke konsumen alasan kita menaikkan harga. Seperti apa cara menjelaskan secara Jadi kita buat dalam bentuk storytelling. Di social media kita memberikan apa ya, wawasan tambahan dan nggak semata-mata naikin harga tanpa alasan yang jelas gitu. Bagaimana respon dari? Positif sekali. Mereka juga memahami dan mereka juga justru mendoakan yang terbaik gitu untuk Skin Game. Sebenarnya konsumen itu, masyarakat Indonesia itu sebenarnya baik lah ya orangnya, baik, ramah gitu kan, terkenal ramah. Asalkan mereka educated mengenai alasan dibalik kenaikan harga asalkan brand tersebut. transparan.